Om Swastiastu. Selamat datang yang terhormat Dewan Penguji Seminar Proposal, dosen pembimbing utama Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AK MSI, dosen pembimbing pendamping Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE MSI, serta dosen penelaah Bapak Inyoman Putrayase, SE MSI. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rita Pratnyawati dengan NIM 1917051080, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan terhadap penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disingkat dengan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Studi kasus pada SD se-Kabupaten Buleleng. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang masalah penelitian. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga pemerintahan yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan masuk ke dalam satuan perangkat kerja daerah. Dengan itu tentunya memiliki keterkaitan dalam pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana pendidikan yang sudah dialokasikan dari pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Dana BOS. Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021, disebutkan bahwa dana BOS merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan non-personalia bagi lembaga pendidikan dasar maupun menengah untuk memenuhi skema wajib belajar. Anggaran dana BOS juga dapat digunakan untuk beberapa keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana BOS pertama kali dilaksanakan pada Juli tahun 2005. Dan peraturan terbaru terkait pedoman teknis yang dikeluarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 digunakan sebagai pedoman sekolah dalam penerimaan dana BOS hingga saat ini. Besaran dana bantuan operasional sekolah ini ditentukan dengan mengalihkan jumlah keseluruhan siswa di setiap sekolah dengan jumlah besaran satuan bantuannya. Dalam laporan hasil pemeriksaan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang bersumber dari Dikdikbora Provinsi Bali, didapatkan bahwa daerah yang paling banyak memperoleh dana BOS adalah Kabupaten Buleleng. Dengan hal ini dikarenakan total lembaga sekolah dasar yaitu berjumlah 457 sekolah dasar yang tersebar di 9 kecamatan seperti tabel berikut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan tahun nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan disebutkan bahwa setiap sekolah, semua jenjang baik sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, baik negeri maupun swasta, harus menyusun rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Menurut salah satu tim pemeriksa dana BOS, di Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa mulai tahun 2022, Buleleng merupakan kabupaten pertama yang menerapkan penggunaan ARKAS dan juga sudah mendapatkan penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian sehingga pelaksanaannya digunakan sebagai acuan dari kabupaten lain di Provinsi Bali. Nah, adapun fenomena yang terjadi terhadap penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, masih banyak operator BOS di masing-masing sekolah dasar yang mengalami kesalahan dalam penginputan. Selain itu, masih terdapat operator BOS atau tim pengelola BOS yang mengalami keterlambatan dalam membuat rancangan anggaran dalam aplikasi. Adanya masalah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi ini, maka pentingnya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kesulitan dalam menempatkan pos-pos dana BOS sesuai akun pada penggunaan aplikasi.
Yang kedua, kurangnya pengendalian internal yang memadai dalam proses penggunaan aplikasi, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah. Yang ketiga, pengawasan yang belum maksimal terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pembatasan masalah. Pada penelitian ini, penulis terfokus pada permasalahan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan objek penelitian dilakukan pada sekolah dasar se-Kabupaten Buleleng. Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari ketidaksesuaian pokok permasalahan dengan pemaparan masalahnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS? Yang kedua, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah? Yang ketiga, apakah pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, bertujuan untuk membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS. Yang kedua, bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, bertujuan untuk membuktikan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS. Manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis, yakni turut berkontribusi dalam pengembangan teori stewardship secara umum maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait di jurusan ekonomi dan akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi mahasiswa, bagi kepala sekolah, dan bendahara sekolah. Yang ketiga ada bagi lembaga Universitas Pendidikan Ganesha. Deskripsi teoritis. Grand teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori stewardship. Teori stewardship merupakan teori yang didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia yang dimana seseorang secara inheren dapat dipercaya bertindak dengan bertanggung jawab serta memperlakukan orang lain dengan integritas serta kejujuran. Hal ini disampaikan oleh Nisa tahun 2017. Teori ini digunakan sebagai suatu pendekatan utama dari suatu laporan keuangan saat munculnya ketidakselarasan antara kepentingan pengurus, steward, dan pemilik. Maka steward cenderung akan berusaha untuk mementingkan kepentingan bersama dan mengikuti arah dari perilaku pemilik. Implikasi dari teori stewardship dalam penelitian ini antara lain untuk menjelaskan keberadaan stakeholder, yaitu kepala sekolah selaku pihak yang mengkoordinir segala pengambilan keputusan dalam lingkup sekolah serta berwenang maupun bertanggung jawab atas dana yang diberikan pemerintah. Yang kedua ada tim pengelola BOS sekolah sebagai bagian dari sekolah yang memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Yang kedua, ada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan termasuk SMP harus menyusun rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan ARKAS yang terintegrasi secara nasional untuk memfasilitasi suatu satuan pendidik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidik. Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini merupakan sistem yang terpusat, yang dimana dalam pengelolaan datanya ada bagian yang melibatkan pihak dinas pendidikan, kabupaten maupun kota. Yang ketiga ada dana operasional sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 26 tahun 2017,
memaparkan bahwa tujuan bantuan operasional sekolah ini diantaranya untuk mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tuanya atau walinya yang tidak mampu agar mampu mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya ada kompetensi sumber daya manusia. Menurut Suryani, tahun 2020 menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah unsur yang sangat penting yang terdapat di dalam organisasi karena kinerja sumber daya manusia menunjukkan terwujudnya visi dan misi dari sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Matis, tahun 2012 menyatakan bahwa sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi, bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian maupun kompetensi yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melibatkan latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Menurut Ernawati dan Budiono tahun 2019 memaparkan bahwa pengendalian internal didefinisikan sebagai sarana untuk mengarahkan, memantau dan mengukur sumber daya organisasi dan memainkan peran penting dalam pencegahan maupun mendeteksi terjadinya penggelapan atau fraud. Pengendalian internal sebagai alat pengendalian dalam proses pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selama penyusunan RKS dalam aplikasi, pengendalian internal akan melindungi pengelolaan dana operasional bantuan operasional sekolah dari anggaran-anggaran yang tidak dianggarkan sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Selanjutnya yaitu pengawasan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan anggaran yang penting dilakukan demi mencapai kinerja anggaran yang baik, yaitu dengan melakukan suatu pengawasan secara memadai. Menurut Mukijat menyebutkan bahwa pengawasan mempunyai peran penting bagi manajemen kepegawaian karena mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai secara langsung. Dan baik buruknya pegawai bekerja tergantung dari bagaimana kita mengawasi cara kerja pegawainya dan mendekati para pegawainya agar mereka melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tidak ada unsur paksaan hanya karena mereka diawasi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia atau X1 berpengaruh terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Yang kedua yaitu sistem pengendalian internal. X2 berpengaruh terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, pengawasan. X3 berpengaruh terhadap penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Hipotesis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan memiliki keterampilan serta pengetahuan dalam pengelolaan informasi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tim BOS yang memiliki kompetensi yang baik selama melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dana BOS akan mampu mengelola keuangan dengan baik dan dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang ada karena didukung dengan adanya pengetahuan, keahlian, konsep diri, motivasi dan sifat bawaan sehingga tujuan dari tercapainya rencana kegiatan dan anggaran sekolah dapat terlaksana dengan baik serta mengurangi terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roshid dan Sumunar tahun 2022 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Jadi, hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Yang kedua, pengendalian internal sebagai alat dalam melakukan kontrol selama proses pengelolaan dana BOS dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan selama penyusunan RKS, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban telah terrealisasi sehingga rencana kegiatan dan yang dianggarkan menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh J. Andri dan Moko Ginta tahun 2021,
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS. Jadi, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah dilaksanakan oleh tim BOS Kabupaten. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan sangat perlu diadakan karena dapat menjamin dan meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan rencana kebijakan dan standar yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan tahun 2019 menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi, hipotesis pada penelitian ini yaitu pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Metode penelitian. Rancangan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Informasi utama dari penelitian ini yaitu bersumber dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng. Setelah informasi yang didapatkan lengkap, kemudian akan diolah menggunakan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Hasil yang diperoleh melalui analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan serta diberikan saran sebagai kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng. Objeknya dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia sebagai X1, sistem pengendalian internal X2, dan pengawasan X3. Penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sebagai Y-nya. Adapun populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng dengan jumlah 457 sekolah. Sampel. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang dipilih berdasarkan syarat tertentu sehingga dapat mewakili populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu 90 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng dengan masing-masing kecamatan diambil 10 sekolah. Dengan responden masing-masing sekolah yaitu dua orang, yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS-nya. Jadi total responden pada penelitian ini yaitu 180 responden. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang mana merupakan sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, data diperoleh dari kuesioner yang digunakan dan diisi oleh responden yang berisi pertanyaan berkaitan dengan masing-masing indikatornya. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Operasional variabel penelitian ini diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Pengukuran instrumen yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket dengan menggunakan 5 pilihan. Yang pertama, sangat setuju atau SS, setuju S, cukup setuju CS, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data. Yang pertama yaitu uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 3 yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heterokedastisitas. Adapun uji hipotesis.
Yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, uji regresi secara parsial atau uji T. Yang ketiga, ada question determinasi atau R kuadrat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.